Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tony Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Suhendrik bersama rekan satu tim saya yaitu Selma Naila Herdiani, kemudian Muhammad Reihan Asyani, dan Adinda Farida. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan sistem yang berjudul HRIS, Sistem Manajemen Kehadiran Karyawan Berbasis Web. Pada awal ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan sistem, serta studi kelayakan dari sistem yang kami rancang. Baik, sebelum merancang sistem, kami terlebih dahulu mengidentifikasi kondisi yang terjadi pada proses absensi dan pengelolaan cuti karyawan. Berdasarkan hasil analisis, proses tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan buku absensi dan spreadsheet. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya terjadinya human error dalam pencatatan data, kemudian formulir cuti sering hilang atau sulit dilacak, kemudian status pengajuan cuti tidak dapat dipantau secara real time, dan yang terakhir adalah proses rekapitulasi bulanan yang membutuhkan waktu cukup lama, yaitu sekitar 4 hingga 6 jam setiap bulannya. Dari permasalahan tersebut, kami merumuskan beberapa kebutuhan sistem. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem absensi yang mampu mencatat kehadiran secara otomatis dan akurat. Kemudian yang kedua, bagaimana menyediakan proses pengajuan dan persetujuan cuti secara digital tanpa menggunakan kertas atau paperless. Kemudian yang ketiga, bagaimana menerapkan kontrol akses berdasarkan peran pengguna seperti karyawan, manajer, HRD, dan admin. Dan yang terakhir adalah bagaimana menghasilkan laporan kehadiran secara otomatis yang dapat diekspor ke dalam format Excel maupun PDF. Berdasarkan kebutuhan tersebut, tujuan dari sistem yang kami bangun adalah menyediakan fitur check-in dan check-out berbasis web, kemudian menyediakan modul pengajuan cuti elektronik yang dilengkapi validasi saldo cuti, kemudian yang terakhir adalah serta menghasilkan dashboard dan laporan kehadiran secara otomatis sehingga proses administrasi menjadi jauh lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Setelah kebutuhan sistem dianalisis, kami melakukan studi kelayakan untuk mengetahui apakah sistem ini layak dikembangkan atau tidak. Studi kelayakan dilakukan dalam 3 aspek, yaitu aspek teknis, kemudian ekonomi, dan waktu. Baik, yang pertama kita ke kelayakan teknis dulu. Dari sisi teknis, sistem dinilai layak karena menggunakan teknologi yang stabil dan bersifat open source. Sistem dikembangkan menggunakan Python versi 3.12 dengan framework Django 5. Database yang kami gunakan adalah SQLite untuk tahap pengembangan dan dapat dikembangkan ke PostgreSQL maupun MySQL ketika sistem siap digunakan secara penuh. Selain itu, sistem juga memanfaatkan library seperti OpenPyXL untuk ekspor dalam format Excel dan XHTML2 PDF untuk pembuatan laporan dalam format PDF. Dengan teknologi tersebut, sistem dapat dikembangkan tanpa biaya lisensi tambahan. Kemudian, aspek selanjutnya adalah kelayakan ekonomi. Dari sisi ekonomi, sistem juga dinilai layak. Kenapa? Karena penggunaan sistem ini mampu mengurangi biaya operasional akibat penggunaan kertas, formulir, serta waktu kerja HRD dalam melakukan rekapitulasi data. Berdasarkan estimasi, investasi dalam sistem dapat atau mencapai break-even point dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah sistem mulai digunakan. Kemudian, aspek yang terakhir yaitu kelayakan waktu. Dari aspek kelayakan waktu ini, pengembangan sistem direncanakan berlangsung selama 1 semester, yaitu dari mulai bulan Maret hingga Juni 2026. Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada fitur utama yaitu modul absensi dan pengajuan cuti, sehingga target penyelesaian proyek dinilai realistis. Baik, dari beberapa aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem HRIS yang kami rancang
adalah layak untuk dikembangkan dan dilanjutkan ke tahap implementasi. Sebagai penutup, demikian pemaparan dari saya mengenai identifikasi masalah dan studi kelayakan sistem. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai sistem analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, serta implementasi yang telah dirancang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada halaman ini membahas tentang stakeholder dan timeline project, yang mana secara internal kami memiliki 4 orang anggota tim pengembang, dibagi berdasarkan dengan scope of works-nya. Pertama, Selma sebagai sistem analis, yang mana secara fungsi dan tugasnya untuk mengumpulkan kebutuhan sistem, analisis proses bisnis, dan juga seluruh analisis kebutuhan dari sistem itu sendiri. Yang kedua, Suhendrik sebagai programmer atau backend, yang mana mengimplementasikan coding dalam bahasa Python dan juga pengimplementasian seluruh logik dari sistem ini. Yang ketiga, Raihan, saya sendiri sebagai UI UX dan front-end engineer, yang mana bertugas untuk mengimplementasikan secara tampilan website ini dan memastikan secara flow baik. Dan yang terakhir ada Adinda Farida sebagai dokumentator, yang mana bertugas untuk penyusunan laporan akademik dan juga pembuatan seluruh diagram dan tabel. Lalu stakeholder eksternal atau dari segi user, di sini sistem ini diberikan kepada pimpinan perusahaan, lalu kepada HR dan admin, kepada manajer, dan juga kepada karyawan, yang mana masing-masing memiliki akses dan fungsi masing-masing. Lalu secara timeline, idealnya sistem ini dibuat dalam waktu 4 bulan, yang mana pembagiannya adalah identifikasi di bulan pertama, pengumpulan data dan analisis kebutuhan di 2 bulan pertama, lalu perancangan untuk use case, activity, dan juga ERD itu paralel di bulan kedua dan bulan ketiga, dan secara coding atau implementasi pembuatan backend dan frontend-nya selama 3 bulan di bulan 2 sampai dengan bulan keempat. Lalu pengujian fungsional dan integrasi itu di bulan terakhir, di bulan keempat setelah semuanya selesai. Lalu untuk laporan dan finalisasinya sendiri ini kita cicil dari bulan pertama sudah kita susun hingga akhir bulan keempat. Sebagai bahan analisis, kita melakukan satu proses untuk pengumpulan data, yang mana metode yang kami gunakan adalah secara observasi langsung, wawancara informal, dan juga studi dokumen. Kenapa kami melakukan 3 hal ini? Karena kami perlu memahami bagaimana proses utama yang digunakan pada sistem HRIS absensi ini. Adapun 4 subproses utama yang kami identifikasi adalah yang pertama untuk pencatatan kehadiran secara harian, bagaimana karyawan bisa melakukan check-in dan check-out pada setiap harinya dan juga berkaitan dengan data-data yang diperlukan pada saat proses tersebut. Lalu yang kedua adalah proses pengajuan dan persetujuan cuti, yang mana secara proses adalah karyawan mengambil itu ya formulir cuti dari HR, mengisi dan menyerahkannya kepada atasan. Yang mana secara proses approval itu dilakukan oleh atasan, dan HR secara pelaporan mereka menerima laporannya untuk perhitungan saldo cuti gitu ya, sisa saldo cuti. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah proses rekapitulasi dan juga pelaporan secara berkala atau periodik, yang mana pada proses ini membahas berkaitan dengan laporan rekap absen dari masing-masing karyawan dan juga divisinya, yang mana secara proses di sini mencatat agregasi indikator hadir, telat, cuti, sakit, atau alfa, dan prosesnya ternyata menghabiskan 4-6 jam per bulan, tidak scalable, dan bergantung pada manusia. Itu yang
subproses yang kami identifikasi yang ketiga. Lalu yang keempat adalah pengelolaan data karyawan itu sendiri, yang mana di sini membahas tentang database dari karyawan beserta dengan data-datanya, dan juga proses yang dilakukan sebelumnya secara manual. Di situ terdapat beberapa problem, salah satunya adalah rentan terhadap inkonsistensi, seperti itu. Setelah kami mengetahui proses yang dilakukan sebelum sistem digunakan, kami pun memetakan analisis kebutuhan bagi perusahaan. Secara kebutuhan fungsional, kami bagi menjadi beberapa pengguna. Yang pertama itu untuk karyawan. Secara kebutuhan mereka memerlukan fungsi login logout. Yang kedua itu perlu fungsi check in dan check out. Yang ketiga proses pengajuan cuti. Dan yang keempat melihat rekapitulasi kehadiran secara pribadi. Lalu untuk manajer dibutuhkan fungsi dashboard untuk melihat overview data-data yang diperlukan untuk manajer mengambil suatu keputusan berkaitan dengan kepegawaian. Lalu yang kedua, melihat rekapitulasi dari timnya secara kehadiran seperti apa. Dan yang ketiga adalah proses persetujuan atau penolakan cuti yang diajukan oleh karyawan. Lalu role yang ketiga itu adalah HR dan admin, di mana diperlukan dashboard HR dan admin untuk melihat seluruh rekapitulasi atau data-data penting berkaitan dengan kepegawaian, khususnya di bagian kehadiran. Lalu yang kedua, diperlukan adanya fungsi untuk manajemen data karyawan itu sendiri. Yang ketiga, laporan dan rekapitulasi secara keseluruhan, yang mana laporan tersebut dapat diekspor dalam bentuk Excel ataupun PDF. Lalu ada pula fungsi non-fungsional, yang mana secara kebutuhan, kinerja, halaman utama perlu dimuat dalam waktu di bawah 2 detik. Yang kedua, dari segi keamanan, bagaimana password dapat di hashing atau dapat di encrypt seperti itu. Lalu secara usability, bagaimana user atau pengguna, baik itu karyawan, manajer, ataupun HR, bisa paham secara cepat di bawah 15 menit, dan juga platform bisa digunakan secara responsif baik itu di desktop maupun di mobile. Yang ketiga, point reliability, bagaimana sistem available 99% di jam kerja, dan juga bisa memastikan sistem secara unik tidak mencatat kehadiran double atau 2 kali pada satu hari. Lalu poin selanjutnya adalah maintainability, yang mana secara sistem mampu di handover ataupun diserahkan kepada tim IT internal untuk dapat di-maintain secara internal. Dan yang terakhir berkaitan dengan portability, yang mana sistem harus dipastikan dapat berjalan pada browser berbeda seperti itu, baik itu menggunakan Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, ataupun Safari, ataupun browser lainnya yang umum digunakan. Seperti itu. Pada slide ini ditampilkan permodelan proses bisnis yang sedang berjalan sebelum sistem informasi absensi dikembangkan. Proses bisnis ini melibatkan 3 pihak, yaitu karyawan, manajer, dan HR, yang masing-masing memiliki peran dalam pengelolaan kehadiran dan pengajuan cuti. Proses dimulai dari karyawan yang melakukan pencatatan kehadiran dengan mengisi data absensi, mulai dari jam masuk hingga jam pulang. Apabila karyawan ingin mengajukan cuti atau izin, pengajuan tersebut akan diteruskan kepada manajer
untuk dilakukan proses persetujuan atau penolakan. Setelah mendapatkan keputusan dari manajer, seluruh data kehadiran maupun data cuti akan diterima dan dikelola oleh HR untuk direkap serta disusun menjadi laporan kehadiran. Berdasarkan hasil analisis terhadap proses bisnis yang berjalan, terdapat 4 proses utama, yaitu pencatatan kehadiran, pengajuan dan persetujuan cuti, rekapitulasi serta pelaporan kehadiran, dan pengelolaan data karyawan. Namun, proses yang masih dilakukan secara manual menimbulkan beberapa kendala. HR membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan rekapitulasi data karena harus memeriksa dan mengolah data satu persatu. Selain itu, dokumen pengajuan cuti masih beresiko hilang atau terlambat diproses, serta belum tersedia jejak digital yang dapat digunakan untuk memantau aktivitas maupun mendukung proses audit. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi absensi berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses tersebut sehingga pengelolaan kehadiran menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan efisien. Pada slide ini ditampilkan use case diagram dari Sistem Informasi Absensi atau SIA absensi. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem berdasarkan hak akses yang dimiliki. Pada sistem ini terdapat 3 aktor utama. Aktor pertama adalah karyawan. Karyawan memiliki akses untuk melakukan login, check-in, dan check-out, mengajukan cuti atau izin, melihat dashboard, melihat riwayat atau rekap kehadiran pribadi, mengubah profil, serta melihat pengumuman yang diberikan oleh perusahaan. Aktor kedua adalah manajer. Selain memiliki seluruh fitur yang dimiliki oleh karyawan, manajer juga bertugas memantau kehadiran anggota tim, melihat rekapitulasi kehadiran tim, serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan cuti yang diajukan oleh karyawan. Sedangkan aktor ketiga yaitu HR memiliki hak akses paling tinggi. HR bertanggung jawab dalam mengelola data karyawan, melihat dashboard HR, menyusun laporan dan rekapitulasi kehadiran secara keseluruhan, mengelola pengumuman, serta melakukan ekspor data ke format Excel maupun PDF. Selain hubungan antara aktor dan sistem, diagram ini juga menunjukkan adanya relasi include dan extend. Relasi include menunjukkan bahwa suatu proses selalu memanggil proses lain sebagai bagian dari alurnya. Misalnya saat pengajuan cuti, sistem akan melakukan validasi sisa hak cuti. Sedangkan relasi extend menunjukkan proses tambahan yang terjadi pada kondisi tertentu. Misalnya setelah manajer menyetujui pengajuan cuti, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada HR. Melalui pembagian hak akses tersebut, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga keamanan data dan proses bisnis perusahaan dapat terjaga. Pada slide ini ditampilkan activity diagram proses persetujuan cuti. Pada sistem informasi absensi, diagram ini menggambarkan alur aktivitas mulai dari pengajuan cuti oleh karyawan hingga informasi tersebut diterima oleh HR. Proses diawali ketika karyawan mengajukan permohonan cuti dengan mengisi formulir yang berisi jenis cuti, tanggal pelaksanaan, serta alasan pengajuan. Setelah data dikirim, sistem secara otomatis melakukan validasi seperti memeriksa kelengkapan data, menghitung jumlah hari cuti, serta memastikan saldo cuti yang dimiliki masih mencukupi. Selanjutnya, pengajuan cuti akan masuk ke dashboard manajer untuk ditinjau. Pada tahap ini, manajer dapat melihat detail pengajuan beserta informasi pendukung sebelum mengambil keputusan, yaitu menyetujui atau menolak permohonan cuti. Apabila pengajuan disetujui, sistem akan secara otomatis memperbarui status cuti, mengurangi saldo cuti karyawan, dan mengirimkan notifikasi kepada karyawan. Sementara itu, apabila pengajuan ditolak, sistem akan mengubah status menjadi reject tanpa mengurangi saldo cuti, kemudian memberikan informasi hasil keputusan kepada karyawan. Selain itu, setiap keputusan yang telah diproses akan diteruskan secara otomatis kepada HR sebagai arsip dan bahan rekapitulasi. Dengan mekanisme ini, HR tidak lagi perlu melakukan pencatatan manual, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Melalui activity diagram ini dapat dilihat bahwa seluruh proses persetujuan cuti
telah terintegrasi dalam satu alur kerja yang jelas, sehingga meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart sistem usulan yang mengubah 4 proses manual menjadi versi digital dan terotomatisasi. Di sini saya tampilkan 2 contoh utama. Yang pertama adalah proses pencatatan kehadiran. Pada sistem usulan, karyawan cukup login ke web, lalu menekan tombol check-in. Sistem akan mencatat waktu secara langsung dari server, sehingga waktu yang tercatat akurat dan tidak bisa dimanipulasi. Sistem kemudian membandingkan jam masuk dengan jam 08.15 untuk menentukan status hadir atau telat secara otomatis. Saat check out, sistem mencatat jam pulang dan menghitung durasi kerja dengan mekanisme pengecekan data ganda untuk mencegah terjadinya absen 2 kali. Pada proses yang kedua, saya tampilkan adalah rekapitulasi dan laporan. Pengguna cukup memilih bulan dan tahun, kemudian sistem akan mencari data dari tabel kehadiran sesuai hak akses penggunanya. Perhitungan data seperti jumlah hadir, telat, cuti, sakit, alpa, hingga persentase kehadiran dilakukan secara otomatis. Hasilnya bisa diekspor langsung dalam format Excel atau PDF. Dampaknya cukup signifikan. Proses yang tadinya memakan waktu 4-6 jam per bulannya kini bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Selain 2 flowchart ini, laporan kami yang membahas flowchart pengajuan cuti dan pengelolaan data karyawan yang bisa dilihat lebih detail di bab 3. Pada slide ini, saya akan memperlihatkan rancangan antarmuka pengguna atau UI dari sistem HRIS ini, yang terbagi ke dalam 3 modul utama, yaitu karyawan, manajer, dan HR atau admin. Modul karyawan menampilkan dashboard yang berisi status check-in dan check-out hari itu, tombol check-in yang mudah diakses, saldo cuti karyawan, pengumuman aktif dari perusahaan, serta rekap kehadiran pribadi. Kemudian modul manajer ini berfokus pada halaman persetujuan cuti, di mana manajer dapat melihat daftar pengajuan cuti yang antri, detail masing-masing karyawan beserta sisa saldo cutinya, dan langsung melakukan approve atau recheck, lengkap dengan riwayat keputusan yang pernah diambil. Sementara itu, modul HR dan admin menyediakan dashboard yang lebih menyeluruh, yaitu menampilkan jumlah karyawan aktif, distribusi karyawan per departemennya, antrian persetujuan cuti di seluruh perusahaan, hingga ringkasan kehadiran secara global. Total keseluruhan, kami merancang 12 halaman UI yang tersebar di 3 modul berbeda, termasuk 9 mockup lainnya seperti halaman login, ajukan cuti, rekap bulanan, akun tim saya, rekap tim, data karyawan, laporan dan rekap, serta pengumuman. Sebagai penutup, saya akan merangkum poin-poin kesimpulan dari sistem HRIS, sistem absensi yang kami kembangkan ini, yang pada intinya bertujuan mendigitalisasi manajemen kehadiran karyawan secara menyeluruh dari awal hingga akhir proses. Pertama, kami berhasil mengatasi ketidakefisiensian sistem manual yang selama ini bergantung pada dokumen fisik dan memakan waktu rekap sekitar 4-6 jam per bulannya. Kedua, sistem ini dibangun menggunakan teknologi gratis dan bersifat terbuka, yaitu dengan menggunakan Django dan SQLite beserta pustaka pendukung lainnya, sehingga tidak memerlukan biaya lisensi dan sangat layak diterapkan untuk UMKM maupun startup. Ketiga, kami menerapkan sistem hak akses berdasarkan peran pengguna dengan 3 peran pengguna, yaitu karyawan, manajer, serta HR dan admin, di mana setiap halaman dan fungsi hanya bisa diakses sesuai kewenangan masing-masing.
Keempat, struktur basis data kami terdiri dari 8 tabel data utama dengan aturan pencegahan data ganda pada tabel kehadiran dan saldo cuti guna menjaga integritas data. Dan kelima, kami menambahkan fitur tembusan otomatis ke HR melalui penanda waktu pengiriman yang memberikan visibilitas penuh kepada HR tanpa membebani manajer, yang merupakan sebuah fitur yang mustahil diterapkan pada sistem manual. Secara keseluruhan, sistem ini berhasil memangkas waktu rekapitulasi bulanan dari 4-6 jam menjadi kurang dari 5 menit dengan total 12 halaman UI di 3 modul berbeda. Untuk pengembangan ke depannya, kami mengusulkan 3 hal, yaitu yang pertama integrasi dengan sistem penggajian agar data kehadiran bisa langsung dihitung menjadi gaji, penerapan verifikasi 2 langkah untuk manajer dan HR, serta pengembangan aplikasi mobile khusus yang dilengkapi notifikasi otomatis untuk absensi dan pengajuan cuti. Demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem HRIS. Sistem absensi ini sebagai tugas besar mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Kami berharap sistem yang kami rancang dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan pencatatan kehadiran karyawan yang masih dilakukan secara manual, serta dapat menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam sistem maupun penyampaian kami dalam video ini, sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari Bapak dosen maupun rekan-rekan sekalian. Atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.